Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. Shalom GBPRJ. Lebih semangat lagi, saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Kami begitu bersukacita, saudara, boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini bersama
kita memuji menyembah Tuhan. Hari ini saudara, mari kita satukan tujuan dan satukan motivasi kita hari ini. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan setiap kita. Amin. Mari kita bersama rasakan hadirat Tuhan. Kita mau nikmati kebaikannya sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini setiap kami boleh bersatu berkumpul di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Biar hari ini kami bawa yang terbaik pujian penyembahan kami. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu melingkupi setiap kami. Kasih-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memuji penyembah. Bertata setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah sama-sama kita katakan amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari bersama nyatakan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Seumur hidup kami mau tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Menyatakan dengan iman-Mu. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Dengan ucapan syukur bersama. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi nyatakan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari lebih lagi bersama. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tidak pernah habis dalam hidup kami. Mari dengan hati penuh ucapan syukur. Thank you, Jesus.
Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari bersama katakan terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Kami berterima kasih. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Janji kami Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sampai akhir nafas hidup kami Tuhan, menjadi janji setiap kami mau tetap terus memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Bahkan sampai kaki kami gak kuat lagi untuk berlari mengejar Tuhan, kami mau tetap terus mengejar Tuhan. Sebab kami tahu kami lebih baik atas setiap kami. Sebab itu kami bawa sembah, kami bawa pujian hanya kepada Yesus. Sebab Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami bersyukur untuk bertas, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Mari persembahkan yang terbaik. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah Yesus. Kita nama syakara lama, Kuria nama syakara lama. Kami sembah Kau Yesus. Nama Dia atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan, hanya Yesus. Kita nama yang kami menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus. Sebab Engkau layak. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari bersama sembah Dia. Ku sembah Kau,
ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau layak Tuhan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Segenap hati kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Lebih lagi dengan iman-Mu nyatakan ku sembah. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kedua tangan kami terangkat, kami bawa sembah kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, Kau layak disembah. Sampai selama-lamanya Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap lebih lagi buat nama-Mu. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Shalom. Semua siap memuji nama Tuhan, amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Woo. Come on, KBPRJ. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari yang bersyukur angkat suaramu, nyatakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Mari kita menari buat Allah kita yang luar biasa. Come on. Mari lebih lagi buat Allah kita. Kami mau terus bersorak-sorak. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sorakan haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih meriah lagi saudara, kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Berapa banyak yang percaya bersahabat dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan, sorakan sekali lagi. Haleluya. Yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Dengan iman katakan, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I live in my faith. Nothing is impossible. Kau yang percaya sorakan amin.
dengan imanmu. Nothing is impossible through you. Yang buta melihat, amin. Strongholds are broken. I'm living by faith. Come on. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Umat-umat yang percaya, kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Katakan haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Indonesia dipakai Tuhan secara luar biasa. Menjadi milik pusakanya Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk transisi pemerintahan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Adanya keamanan, adanya ketertiban, dan adanya kenyamanan ya Tuhan. Diberkatilah pemerintahan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk memimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Engkau memberkati Tuhan setiap kepemimpinan hamba-Mu. Setiap tugas-tugasnya Tuhan boleh terselesaikan dengan baik sampai dengan akhir masa jabatannya Tuhan. Engkau yang berjalan di depan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan berhasil dan beruntung. Engkau yang menjagai dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, aman dalam lindungan Tuhan. Juga pelayanannya Bapak. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Berkati juga Tuhan, Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto ya Bapak, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, menjadikan umat-umat yang layak. Berkati Tuhan setiap gereja-Mu ini Tuhan Yesus, juga kesehatan hamba-Mu Tuhan, umur yang panjang, keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi yang kepada hamba-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjagai, Engkau Tuhan yang menjadi pembela atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Mari anak-anak muda di tempat ini kita angkat tangan. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah engkau anak-anak muda, generasi Yeremia. Engkau akan dipakai Tuhan secara dahsyat di dalam keluargamu, pekerjaanmu, profesimu, studimu. Engkau akan dipakai Tuhan secara dahsyat, menjadi berhasil dan beruntung. Sebab engkau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Di mana Tuhan akan memberkati engkau. Masa depanmu gilang gemilang di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak muda ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada menjadi tugas setiap kita. Minimal minggu depan Bapak Ibu Saudara kita ajak kerabat kita, saudara kita untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada 2 pengumuman tambahan. Yang pertama, Dads for Life Indonesia akan mengadakan seminar parenting hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Biaya pendaftaran 50.000 per orang, itu sudah termasuk dengan souvenir dan makan malam. Yang kedua, kita akan ada Family Fun Day yang diadakan di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Bapak Ibu Saudara dapat mengajak anak-anak untuk kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia di tempat ini.
Dengan biaya pendaftaran 50.000 per orang sudah termasuk dengan makan siang. Dan Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi counter sekretariat yang ada di depan ruang ibadah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 14 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Elizabeth Philip. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Udah waktunya belum sih? Belum, masih 2 minggu lagi. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang setia. Hari ini Tuhan kembali kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Kekuatan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap perkaraku, ku temukan
Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama pelajari lagu ini. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Mari nyatakan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Engkau sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari lebih lagi nyatakan. Tuhan sanggup. Kami percaya Engkau sanggup, Tuhan Yesus. Kekuatan pertolongan-Mu selalu ada bagi setiap kami, kami nyatakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
Haleluya Yesus. Itulah sebabnya mengapa kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab kekuatan kami berasal daripada-Mu. Mengapa kami harus memuji-muji Engkau? Sebab pertolongan datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini bukan hanya kami yang menikmati Engkau. Engkau pun menikmati pujian anak-anak-Mu. Kalau surga menikmati ibadah gerejanya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Berkat-berkat Allah pasti akan dicurahkan. Sekarang Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Firman ini sangat memberkati aku. Aku akan impartasikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang aku terima. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk bos sekalian. Shalom. Saudara merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Wah, luar biasa. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kedatangannya itu membawa dua dampak saudara. Yang pertama akan menjadi hakim atas orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Tuhan bukan lagi hadir sebagai juru selamat, tetapi hadir sebagai yang mengadili. Siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, menjelang kedatangan yang kedua kali, banyak sekali pengajar-pengajar sesat. Banyak sekali gereja-gereja setan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang terseret kepada pengajaran yang tidak benar ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekiranya mungkin akan banyak sekali anak-anak Tuhan yang berbalik iman. Dari percaya kepada Yesus menjadi tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu saudara, saya keliling CK7 untuk menyampaikan sebuah kebenaran ini. Supaya apa? Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, ambil keputusan segala percaya kepada Dia. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, pertahankan imanmu. Sebab hari-hari ke depan tidak akan lebih mudah. Hari-hari ke depan tidak akan lebih sulit lagi saudara. Karena apa? Aniaya, kesulitan, kesukaran hidup akan semakin mendatangi. Saudara, biarlah hamba-hamba Tuhan yang lain menyampaikan janji tentang berkat-berkat. Tetapi saya akan menyampaikan, bukan berarti mereka salah, enggak, mereka juga benar. Tapi saya ingin menyampaikan kepada seluruh umat Allah, ayo bersiaplah untuk menantikan kedatangan Yesus. Tapi jangan lupa, aniaya juga akan semakin berat. Kuncinya gimana? Tetap percaya Yesus. Karena sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Diwartungkan tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini judulnya Yesus Tuhan yang menjawab doa. Mengapa saya beri judul Yesus Tuhan saudara? Karena banyak orang yang gak percaya Yesus itu Tuhan. Bahkan tidak sedikit mengaku Kristen tetapi keilahian Yesus itu diragukan. Mereka rajin ke gereja, berdoa, baca firman Tuhan, tetapi terhadap Yesus mereka sedikit meragukan. Itulah sebabnya saya ingin tandaskan sekali lagi, ini penting sekali, ini fondasi iman kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Dia Tuhan, Dia sanggup menjawab doa-doa kita. Maka saya katakan di bawahnya, yang menjawab doa. Kalau Dia bukan Tuhan, gak mungkin Dia sanggup buat jawab doa kita. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen saudara, setiap kali selesai mau mengakhiri doanya selalu berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan. Amin. Nah banyak sekali saudara pengajaran-pengajaran yang sesat. Puluhan bahkan ratusan. Saya tampilkan 3 saudara itu. Ini biang keroknya itu saksi Yehova. Saksi Yehova itu betul-betul menyesatkan saudara. Hati-hati dengan ajarannya. Mengapa? Dia hanya menyetarakan Yesus itu sebagai ciptaan. Dia bukan Allah. Dia orang baik. Dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Itu saksi Yehova. Dia menyangkal adanya Tritunggal dalam diri Yesus. Yang kedua, Kristen progresif. Wah, memang sudah mulai selesai nih saudara. Rupa-rupanya sadar juga dia bahwa bikin gaduh saudara. Dulunya dia percaya bahwa Yesus juga bukan Tuhan. Dia cuman orang baik.
punya moralitas. Yang kita ikuti Yesus cuma moralitasnya, tapi keilahiannya nanti dulu. Dari Korea Selatan ada namanya Kristen Sensionji. Kata Sensionji itu artinya langit baru dan bumi yang baru. Dia percaya Yesus bukan Tuhan. Keselamatan tidak perlu percaya kepada Yesus. Gembalanya namanya Lee Man-hee. Dia bilang sama pengikutnya, selama engkau percaya kepada perkataanku, engkau ikuti ajaranku, masuk surga. Dia ngambil dari kitab Wahyu, bilangan 144.000 yang akan diselamatkan. Nah anggotanya saudara, yang akan diselamatkan 144.000. Gerejanya dia. Saudara tahu sampai sekarang jemaatnya lebih dari 200.000. Ditanya sama dia, Pak, ini udah lebih dari 144.000, kuotanya habis. Apa dia bilang? Nanti ada kloter kedua. Kurang ajar gak saudara? Pengajar sesat itu kayak begitu tuh. Alasannya gak masuk akal. Ngambil Alkitab tapi diputar baliknya. Dari 3 ini masih ada puluhan ratusan saudara. Intinya cuman mereka percaya Yesus bukan Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali gereja menyatakan seperti ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Nah mari kita belajar. Ada orang yang tidak tergolong sebagai bangsa pilihan. Bukan umat Allah sebenarnya. Orang di luar sana. Tetapi mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia teriak-teriak Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Semua berkat yang Tuhan sediakan, mereka nikmati, saudara. Ironisnya, kalau sekarang nih saya samakan ya, bukan orang Kristen sebenarnya. Tetapi orang yang baru mau melihat Yesus itu seperti apa. Tapi sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita belajar dari perempuan Sirofenisia. Nah untuk mengerti ini saudara, saya mau ceritain dulu. Sirofenisia. Bukan Fenisia ya, bukan yang ada gondolanya itu bukan. Tadi Fenisia itu di wilayah Libanon. Di sana banyak orang Yunani yang menjadi Kristen, baru saja jadi Kristen. Wilayahnya di Tyre, Tyre itu nih, Tirus kalau di Alkitab kita. Tirus dan Sidon. Jadi kalau saudara baca Alkitab ada kata Tirus dan Sidon, itu Tyre dan Sidon itu. Itu wilayah Fenisia. Sekarang ini ada di dalam pemerintahan Libanon. Kristennya tidak seperti Kristen Yahudi. Tidak percaya kepada Yesus. Dia hanya percaya kepada tradisi-tradisi tentang kekristenan tetapi tidak percaya pada Yesus. Belum begitu percaya. Nah suatu kali saudara, kalau saudara baca di Markus namanya perempuan Sirofenisia. Tapi kalau saudara baca di Matius namanya perempuan Kanaan. Jadi sama, karena ini wilayah Kanaan juga. Sirofenisia sama Kanaan itu satu. Wilayahnya di Tirus dan Sidon. Kalau saudara ke Israel, ya, Bu Evi pernah ya bersama dengan saya ke Israel, dibawa ke namanya Taman Bahai. Yang ke Israel pasti tahu Taman Bahai. Ya, di wilayah Bukit Karmel, di bawahnya ada taman yang indah sekali. Itu wilayah pantai saudara. Kalau kita melirik ke sebelah sana, itu namanya Libanon. Dekat sekali. Sekarang diperang sama Israel. Dan di tepi pantai itu ada kota namanya Tirus. Yesus pada waktu itu, pada peristiwa ini sedang menyingkir ke Tirus. Bukan wilayah Israel, bukan wilayah Yahudi. Mengapa menyingkir? Karena Yesus tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Daripada nanti ada sesuatu yang mengakibatkan pertengkaran apa. Sementara Yesus menyingkir. Saudara nanti baca di Matius pasal 15. Yesus menyingkir ke wilayah Tirus dan Sidon. Menyingkirnya Yesus sepertinya seolah-olah tidak disengaja. Tapi sebenarnya Yesus sedang menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa keselamatan bukan hanya untuk anak-anak Israel saja, tapi kebanyakan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi puji Tuhan, kalau sampai sekarang ya kita memberikan kesempatan oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Amin saudara, itu. Menyingkir saudara. Sekarang saudara tahu ya wilayahnya itu tuh. Nah Israel itu di bawah. Ini Israel itu, Syria di sana, Libanon di atas.
Di bawahnya itu ada Mesir. Jadi Israel dikepung oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, peristiwanya begini, saudara. Waktu Yesus menyingkir, menyendiri dengan murid-muridnya. Saya punya imajinasi rohani begini. Lagi bersama muridnya makan gitu, saudara. Lagi rehat sejenak di sebuah tempat terkunci, saudara. Tiba-tiba dikagetkan oleh datangnya seorang perempuan. Perempuan ini seorang ibu, memiliki satu anak perempuan yang sedang dirasuk setan. Sangat menderita. Di tengah-tengah penderitaannya, dia tahu. Dia dengar kabar Yesus sedang ada di Tirus, kotanya dia, kota perempuan ini. Tanpa ragu-ragu, tanpa sungkan-sungkan, dia datang ke ruangan itu, ketok-ketok, mengetok pintu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. So lihat, narasi Alkitab menyatakan ini orang Tirus, ini orang Sidon, bukan orang Yahudi. Tapi dia teriak sama Tuhan, ya Tuhan, anak Daud. Perkataan ya Tuhan itu menyatakan bahwa aku percaya Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Ditambah lagi anak Daud. Kata anak Daud artinya dia yang berhak untuk memerintah. Karena di keturunan Daud turun raja-raja. Saudara. Jadi dua kata ini menyegel iman perempuan ini. Bahwa Engkau Tuhan anak Daud. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia tahu yang bisa melepaskan kuasa setan cuma Yesus. Yang bisa melepaskan belenggu iblis cuma Yesus. Makanya dia menyatakan Engkau Tuhan bukan yang lain. Engkau Allah bukan yang lain. Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat 23-24. Murid-muridnya terganggu dengan ketukan perempuan itu. Muridnya bilang gini sama Yesus, Guru, kita lagi rehat nih. Perjalanan dari Yerusalem ke sini sangat jauh. Itu orang teriak-teriak, minta kesembuhan. Usir Guru. Coba bayangin saudara. Muridnya nyuruh Yesus buat ngusir perempuan itu. Saudara, ketika Yesus dengar perempuan itu, perempuan tidak pernah putus asa. Dia ketok lagi. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya yakin itu bukan cuma sekali, dua kali dia ketuk itu. Karena mengganggu betul itu sama Tuhan sama murid-muridnya. Yesus keluar saudara, menghampiri perempuan itu. Nah sebelum kita baca ayat 26 dan 27. Saya mau lihat terbelakangnya begini. Yesus itu udah mulai viral. Yesus sudah mulai terkenal, kemana-mana diikuti. Tapi sayangnya orang Israel gak percaya Yesus Tuhan. Maka dia menyingkir. Nah di tengah-tengah menyingkir, diikuti banyak orang. Dari sekian banyak yang ikut Yesus itu banyak golongan yang cuma pengen mujizatnya saja. Pengen berkatnya saja. Pengen kesembuhan saja. Pengen pemulihan saja. Tetapi untuk ikut Tuhan, mengiring Tuhan, aku Yesus Tuhan, itu sulit sekali. Makanya Allah berkata, banyak dari anak-anakku, anak perjanjian yang ikut aku cuman apa? Minta berkatnya. Cuman minta mujizat. Makanya dia keluar, ketemu sama itu. Yuk kita baca saudara, ayat 26, 27. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, dalam kata anjing ini saya kasih kurung namanya kunaria. Untuk menjelaskan ini, saya pengen tanya dulu, siapa sini yang di rumahnya pelihara anjing? Angkat tangan. Enggak, saya enggak minta saudara. Yang pernah pelihara anjing, angkat tangan. Oke.
Bedanya anjing kunaria dengan anjing yang non kunaria. Anjing kunaria itu begini, anjing yang dipelihara oleh tuannya. Anjing yang ada di lingkungan rumah tuannya. Berbeda dengan anjing liar di tong sampah sana. Ngerti sekarang ya? Nah, mengapa saya katakan kunaria? Saudara? Karena anjing di sini, menurut ini, ya dia percaya kepada Yesus walaupun bukan orang Yahudi. Ya, dia mengaku Yesus adalah Tuhan walaupun bukan orang Israel. Ya, dia percaya kepada Yesus punya kuasa walaupun bukan anak perjanjian. Itu artinya anjing kunaria. Nah, mengapa Yesus menyatakan bahwa tidak patut mengambil roti bagian anak-anak dilempar ke anjing? Saudara, kata anjing di sini mengucapkannya jangan samain dengan orang Indonesia mengatakannya. Ingat ya, jangan. Berbeda sekali. Kalau orang Indonesia gini, nggak patut bu, roti buat anak dilempar ke anjing kayak lo itu orang Indonesia. Tapi kunaria begini, itu pas, tidak menyalahi aturan. Yesus bukan berkata kasar. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap bangsa lain itu kafir. Orang Yahudi menganggap orang-orang Tirus dan Sidon itu kafir. Disamakan dengan binatang yang najis. Karena orang Yahudi salah satu binatang yang najis itu anjing dan babi. Makanya orang Yahudi nggak ternak babi. Saudara. Puji Tuhan, saudara, Indonesia banyak. Dan dinyatakan halal. Saya nggak bisa membayangkan kalau babi haram. Dunia gelap gulita. Saudara, banyak orang bilang, kok kasar amat ya Yesus? No, ini budaya mereka. Ini kepercayaan orang Yahudi. Jadi pada waktu Yesus bilang, nggak patut bu, kasih roti bagian anak diberikan kepada anjing. Artinya apa? Engkau orang kafir, engkau orang Tirus, engkau orang Sidon. Roti itu apa? Berkat-berkat Allah. Roti itu apa? Mujizat. Roti itu apa? Pemulihan. Roti itu apa? Segala sesuatu yang ada di Tuhan diberikan kepada anak-anaknya. Kalau kita terima kebaikan Tuhan, artinya kita terima roti yang punya hak buat kita. Sebab kita anak-anak Tuhan. Amin. Tapi luar biasa. Perempuan itu bukannya tersinggung, bukannya ngambek, bukannya lari dari Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, benar Tuhan. Loh lihat. Dia katakan, ya benar Tuhan. Masih sebut Yesus Tuhan loh. Namun anjing kunaria itu makan remah-remahnya dari meja tuannya. Roti yang jatuh, jangankan roti, remah-remahnya saja. Itu cukup bagiku. Memang itu pantas untukku. Roti buat anak-anakmu, tapi aku cuma butuh remah-remahnya saja. Untuk mengerti ini, saya pengen tanya. Pernah lihat remah-remah gak saudara? Remukan gorengan pernah lihat? Kalau belum, keluar dari tempat ini nanti cari tukang gorengan. Tanya abangnya, bang, remah-remahnya di mana? Itu plastik hitam di samping saudara. Berkilo-kilo, itu gratis buat siapa saja. Kenapa? Gak ada harganya. Gak dijual. Saudara minta berapa pun dikasih. Nanti akan dibuang kalau dia pulang. Jadi perempuan ini tahu persis. Aku memang orang asing. Aku memang bukan golongan anak-anak Tuhan. Aku memang golongan bukan anak-anak perjanjian. Tapi aku kunaria Tuhan. Aku anjing peliharaanmu. Aku di lingkunganmu. Jadi kalau gak dapat roti, remukannya aja cukup bagiku. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu sedang apa? Menguji kita. Posisi kita di mana? Apakah kita anak-anak perjanjian? Yang berhak terima roti itu? Atau kita orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Kita belajar sekarang. Orang-orang yang tidak tergolong sebagai anak-anak perjanjian. Tapi kalau percaya kepada Yesus, mendapatkan berkat anugerahnya. Ini buktinya saudara. Di awal disebut, hai perempuan. Di Matius 15:28 dikatakan, hai ibu. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Saya suka kalimat berikutnya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow. Ini kalau dipanjangin saudara. Yesus itu ngomong sama orang-orang anak-anak ini. Gua belum pernah lihat iman sebesar ini ada di dalam hidupmu. Perempuan Sirofenisia itu memberikan pelajaran buat Yesus dan anak-anaknya. Buat orang Yahudi, buat orang Israel. Kemana-mana ikut Yesus, tapi belum pernah menyebutkan, ya Tuhan Allahku, ya anak Daud, ya Allahku. Itulah sebabnya hari ini mari, kalau orang perempuan Sirofenisia ditolong Tuhan, kita apalagi anak-anak Tuhan. Selama apa? Menyembah Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, saya suka sikap perempuan Sirofenisia itu. Kenapa? Dia datang menyembah Allah. Ada hubungannya dengan kata-kata anjing tadi. Saudara. Kata menyembah itu sebenarnya ada kata anjing di dalamnya. Kenapa? Lihat ini. Saudara. Dalam bahasa Yunani, kata menyembah itu disebut sebagai sebuah ungkapan proskuneo. Proskuneo. Proskuneo itu seperti seekor anjing mencium tuannya. Seperti seekor anjing yang rindu dekat sama tuannya. Seperti seekor anjing yang selalu menantikan kedatangan tuannya. Makanya saya ditanya, siapa yang pernah punya anjing? Ya. Istri saya pernah pelihara anjing sebelum menikah dengan saya. Wah kalau cerita dulu. Anjingnya banyak. Mati ini, ganti ini, hilang ini, ganti ini. Karena dia penyuka anjing. Gitu. Dan ketika kami menikah, tinggal di wilayah Kodama sana, kita pelihara anjing. Waduh, itu anjing betul-betul setianya luar biasa. Selalu menantikan tuannya datang. Setiap kali saya pulang pelayanan pada waktu itu, kadang pulang malam gitu. Saya klakson mengingatkan pembantu saya untuk buka gerbang garasi. Baru klakson yang teriak-teriak anjing saya. Udah ribut sekali. Garuk-garuk pintu bagian dalam itu. Makanya kalau sudah ke rumah saya waktu itu, yang rusak itu pintu bagian dalam. Kenapa? Digaruk-garuk sama anjing itu. Pembantu saya buka apa? Pintu garasi, saya masuk, dia lari. Saya buka pintu, dia lompat tomprok saya. Saudara tahu? Waktu dia lompat peluk saya, dia mengatakan, yang ku nantikan engkau, hai Tuanku. Yang ku nantikan dari pagi tadi engkau. Maka ketika hadir tubuh saya di dalam, serta-merta dia tomprok saya. Dia cium saya. Saya keluar dari mobil, masuk ke rumah, dia ikuti. Saya buka kulkas, minum-minum, dia tungguin. Saya masuk kamar, dia bilang, stop. Tempatmu di situ. Intinya apa? Anjing ini selalu pengen dekat tuannya. Setia. Dia selalu senang kalau ada tuannya. Wah, cerita tentang anjing, saudara, banyak sekali. Hal-hal yang sifatnya apa? Tentang kesetiaan. Nah, di dalam proskuneo, seperti anjing yang mencium tuannya, perempuan ini mempraktekkan apa yang jadi imannya. Iman dan perbuatan itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Kata proskuneo seperti anjing yang hormat kepada tuannya. Merendahkan hati untuk apa? Meninggikan tuannya. Karena dia tahu, yang kasih makan Tuanku. Yang kasih vitamin supaya aku sehat Tuanku. Kalau aku sakit dibawa ke dokter anjing Tuanku. Kalau dia sedang weekend ke mall, aku diajak dituntun. Dikasih pampers pula. Tuanku pemeliharaku. Kalau aku tidak dipelihara Tuanku, aku jadi anjing liar sana. Kalau dia tidak pelihara aku jadi liar di sana. Karena engkau Tuanku pelihara aku kunaria. Tuh keluar kata kunaria tadi. Aku tinggal di wilayah lingkungan Tuanku. Dia rendah hati, punya sikap hati yang benar. Dia hormati betul itu. Dia enggak membuka pintu, dia ketok. Dia ketok. Dia tahu bagaimana menghampiri Tuhannya. Dia tahu kapan dia harus mendapatkan anugerahnya.
Dengan hati yang bersih percaya Engkau Tuhanku. Dan aku merangkak dari sini sampai ke pintu itu. Aku melibatkan iman dan perbuatanku. Saudara, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang menghampiri dia dengan cara proskuneo seperti ini. Makanya kalau ibadah, saudara, kalau memuji Tuhan, sungguh-sungguhlah. Allah itu sungguh-sungguh dengan kita. Allah tidak pernah bercanda dengan kita. Waktu dia mati di kayu salib, dia tidak pernah iseng buat kita. Allah tidak pernah iseng. Tapi apa? Allah sungguh-sungguh dengan kita. Amin. Bersungguh-sungguhlah. Bergairahlah dengan Tuhan. Kita ini kunarinya Tuhan. Dia pelihara kita. Dia sertai kita. Dia pulihkan kita. Dia cukupkan apa yang di bagian kita. Dia sediakan makanan di meja kita. Anakmu yang sekolah di luar negeri dipelihara oleh dia. Itu karena dia baik buat kita. Akui hanya dialah Tuhan dan Allah kita. Amin. Nah, itu. Yang dapat kita pelajari dari perempuan ini. Pemusik boleh maju ke depan. Ia datang kepada Yesus. Dia teriak, Tuhan, anak Daud. Ini sebutan yang berarti Mesias yang dinantikan. Orang Yahudi menolak Mesias. Enggak ngakuin Yesus sebagai Tuhan. Tapi orang Tirus dan Sidon diwakili perempuan itu percaya Engkau adalah Tuhan. Dia tetap beriman. Memohon walaupun seperti yang Yesus menolak. Enggak memedulikan. Bahkan menguji. Makanya kalau saudara berdoa datang kepada Tuhan mungkin seolah-olah ditolak. Jangan putus asa. Mungkin Allah sedang menguji saudara dan saya. Nantikan waktunya Tuhan. Karena dia menolong kita tepat pada waktunya. Yang ketiga, sikap rendah hati. Konaria tadi punya karakter rendah hati. Anjing selalu tahu diri. Siapa Tuhan, siapa hamba. Yang keempat, dia hanya minta bagian yang layak bagi dia. Aku gak minta rotinya Tuhan. Itu memang buat anak perjanjian. Aku gak minta berkat utuhmu Tuhan. Itu bagian anak perjanjian. Tapi ingat Tuhan, aku kunaria, aku peliharaanmu. Saudara kalau menyembah Tuhan, punya sikap hati, aku peliharaanmu Tuhan. Gak usah takut, kita dianggap rendah. Saudara. Aku kunaria, aku anjing peliharaanmu. Tapi bukankah aku percaya tanpa engkau, aku gak bisa apa-apa. Tanpa engkau, aku gak punya apa-apa. Tanpa engkau, aku bukan siapa-siapa. Akhir dari kehidupan perempuan ini, anaknya diberkati, saudara. Disembuhkan. Dan kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi. Sore hari ini sampai kita semuanya. Orang yang rendah hati akan dimuliakan Tuhan. Amin. Salah satu kunci terima berkat, saudara. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Ada 3 saya katakan. Yang pertama rendah hati. Yang kedua rendah hati. Dan ketiga rendah hati. Maka kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Lakukan setiap iman dan perbuatanmu. Tindakan yang didasari atas iman menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saya gak tahu masalah saudara apa. Masalah keluarga. Masalah anak. Kesehatan, mungkin dokter sudah memvonismu, umurmu tinggal bulanan atau berapa tahun. Hari ini kita kunaria di hadapan Tuhan. Proskuneo kepada Tuhan. Seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Akui bahwa tanpa Tuhan gak akan dapat apapun juga. Amin. Pujian ini menyatakan iman kita. Bahwa sujud di altarnya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bila sujud di altarnya, ku bawa hidup. Nyanyikan dengan cara-cara proskuneo di hadapan Tuhan. Anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
berdiri saudara, nyanyikan dari atas. Bila hati saudara merasa berat, datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Proskuneo anakku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi sadarkah di altarnya. Hampiri Dia, nyanyikan pujian. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Saudara, ambil waktu sejenak. Problem hidup apa yang sedang menimpa engkau? Masalah kesehatankah? Kita panggil Yesus sebagai Tuhan, Jehovah Rabbah. Engkau Allah yang menyembuhkan. Masalah keluarga, Dia Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Masalah bisnis pekerjaan, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau sedang dihantam oleh masalah yang mengancam keselamatan, yang sedang mengancam kesehatanmu. Panggil Yesus sebagai Tuhan. Mintalah hari ini. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Itu bicara tentang doa. Carilah, engkau akan mendapatkannya. Itu bicara tentang perbuatan atas iman kita. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Artinya doa dan mencari, jangan pernah jemu-jemu. Perempuan Sirofenisia saja ditolong Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Kita adalah anak-anak perjanjian yang berhak terima roti dari Tuhan. Bukan sekedar remah-remah, tapi roti yang penuh. Tuhan cuma minta satu, akui aku sebagai Tuhanmu. Panggil aku sebagai Allahmu. Maka apa yang ku punya, ku berikan kepadaku. Hai anak-anakku, apa yang ku miliki akan ku berikan kepadamu.
Yesus pernah berdoa kepada Bapaknya, Bapa, aku rindu di mana aku dan Kau berada, mereka pun berada. Artinya Tuhan ngebet pengen berkati anak-anaknya. Tuhan yang ngebet pengen berkati kita. Cuman Tuhan sedang menunggu, apakah engkau punya iman seperti perempuan tadi. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dengan perjamuan kudus, mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sujudlah di altar Tuhan. Proskuneo kepada Tuhan. Maka apa yang kau idam-idamkan, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan sanggup mengadakannya. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan akan bukakan. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur betapa baginya Tuhan itu. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dibuat dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami dapat menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh dapat menerima perjamuan kudus.
Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah itu, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih dari pemena-pena. Terima, terima, terima. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat, berkati keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan
Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, terus bawa mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, lambaikan tanganmu. Haleluya. Atas nama Gembala Pengerja seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Tuhan Yesus berkati Pak Robert dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari siapkan hati, kita akan segera menerima doa berkat yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pak Robert Purwadi ya Bapa. Kiranya firman ini terus menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, berikan berkat berlimpah-limpah, dan Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan peluang-peluang baru.
kesempatan-kesempatan yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput di on permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Tetapi kita tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering dan selalu dibawa ancaman raja-raja Yehuda. Pelayanan Yeremia meliputi kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak,
Yusuf dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.